5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran matematika kelas 5. Nah, kita akan melanjutkan untuk belajar tentang debit. Nah, bagaimana pembahasan tentang debit kali ini? Yuk kita pelajari bersama-sama dengan penuh semangat. Apa ya itu debit? Nah, adik-adik harus ketahui nih, kita akan belajar tentang debit. Nah, sebelum kita belajar tentang debit ini, kita sudah belajar tentang satuan waktu dan satuan volume. Adik-adik perlu lihat dulu ya untuk mengubah satuan waktu dan satuan volume. Nah, apa yang dimaksud dengan debit? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Di sini ada Siti yang melakukan percobaan mengisi air ke dalam bak. Nah, Siti mengisinya dengan keran. Hasilnya sebagai berikut. Yang pertama, Siti mengisi volume airnya, volume ininya ya, baknya ini 1,25 liter dalam waktu 10 detik. Maka perbandingan volume dengan waktunya adalah 1,25 dibagi 10 sama dengan 0,125 liter per detiknya. Jadi per detiknya air yang mengalir ke dalam bak itu sebanyak 0,125 liter. Nah, sedangkan di sini kalau volumenya 2,5 liter dalam waktu 20 detik. Nah, di sini juga kita bagi per detiknya itu mengalir 0,125 liter. Lalu apa ya yang dimaksud dengan debit? Nah, dari percobaan di atas, perbandingan antara volume dan waktu itulah yang dinamakan debit. Jadi perbandingan antara volume dan waktu. Jika dituliskan rumus debit itu sama dengan berikut adik-adik. Debit itu sama dengan volume per waktu atau volume dibagi waktu. Ini rumus untuk mencari debit. Adik-adik yang hebat, satuan debit itu bergantung pada satuan volume dan satuan waktu yang digunakan. Nah, satuan volume itu kan banyak ya adik-adik ya. Ada liter, lalu ada sentimeter kubik, desimeter kubik, meter kubik, bahkan ada cc juga. Itu adalah satuan volume. Kalau satuan waktu itu ada detik, ada menit, lalu ada jam juga. Nah, debit di sini nanti satuannya itu ya sesuai dengan satuan volume dan satuan waktu yang digunakan ya. Contohnya bisa liter per detik, bisa sentimeter kubik per menit, liter per jam, atau meter kubik per jam ya. Jadi satuan debit ini tergantung pada satuan volume dan satuan waktunya. Nah, kita sudah belajar nih pengertian debit. Misalnya di sini sebuah keran itu mengalirkan air dengan debit 10 liter per menitnya. Nah, maka artinya di sini adalah sebuah keran itu dalam 1 menit bisa mengeluarkan air sebanyak 10 liter. Itu pengertiannya adik-adik. Contoh lain nih di sini, sebuah keran mengalirkan air dengan debit 15.000 ml per 20 detik. Itu artinya dalam 20 detik keran tersebut mengeluarkan air sebanyak 15.000 ml. Nah, ini ya cara mengartikan ya tentang debit adik-adik. Nah, adik-adik yang hebat,
Semakin banyak volume air yang mengalir, maka akan semakin cepat juga waktu untuk mengisinya. Jadi kalau semakin deras aliran airnya, ya bak yang kita isi akan semakin cepat terisinya. Waktunya semakin cepat adik-adik. Nah, semakin sedikit volume air yang mengalir, maka semakin lama juga waktu pengisiannya. Sekarang kita langsung masuk ke dalam contoh soal ceritanya. Nah, di sini sebuah keran dalam 10 menit itu dapat mengalirkan air sebanyak 20 liter. Nah, berapa liter per menit debit dari keran tersebut? Di sini kita akan selesaikan bersama-sama dengan menuliskan apa yang diketahui terlebih dahulu. Nah, yang diketahui adalah air yang mengalir atau volume airnya yaitu 20 liter dan waktunya atau T-nya ya yaitu 10 menit. Nah, yang ditanyakan adalah debitnya atau D dalam liter per menit. Nah, tadi rumus untuk mencari debit adalah volume dibagi waktu. Volumenya 20 liter, kita bagi waktunya 10 menit. Jadi 20 dibagi 10, sama-sama punya angka 0, kita coret saja. Lalu 2 dibagi 1 adalah 2. Nah, di sini berarti jawabnya 2 liter per menit. Jadi debit dari keran tersebut adalah 2 liter per menit. Contoh soal berikutnya. Volume sebuah bak mandi itu 4 meter kubik berisi air penuh. Nah, Edo membersihkan bak dengan membuka keran pembuangan bak mandi tersebut. Setelah 50 menit, bak mandi tersebut kosong. Berapa liter per menit debit keran pembuangan bak mandi tersebut? Nah, kita tuliskan dulu di sini yang diketahui apa saja. Yang diketahui yang pertama adalah volumenya yaitu 4 meter kubik ya. Lalu berikutnya ada waktunya. Waktunya itu adalah 50 menit ya. Lalu yang ditanyakan adalah debit dalam liter per menit. Nah, adik-adik yang hebat, untuk mencari debit itu rumusnya volume per waktu atau volume dibagi waktu. Nah, di sini yang perlu kita ubah adalah satuan volumenya. Satuan volumenya meter kubik diubah menjadi liter. Adik-adik harus ingat ya, 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Berarti meter kubik ini kita ubah ke dalam desimeter kubik. Meter kubik ke desimeter kubik itu turun 1 tangga, maka kita kalikan 1000 ya. Jadi 4-nya ini kita kalikan 1000 ya, sama dengan desimeter kubik, atau langsung saja kalian tulisnya adalah liter. Jadi 4 kali 1000 itu volumenya ya, karena diubah dalam liter. Per waktunya yaitu 50 menit. Nah, 4 dikali 1000 adalah 4000 ya. 4000 per 50, sama-sama punya angka 0, kita coret ya. Ya, karena 1 angka 0-nya yang bawah ya, berarti yang di atas juga cuma dicoret 1. 400 dibagi 5. Ya, 400 dibagi 5 adalah 80. Nah, berarti jawabnya di sini 80 liter per menit. Jadi debit keran pembuangan bak mandi tersebut adalah 80 liter per menit. Contoh soal berikutnya. Sebuah bak mandi memiliki volume 80 desimeter kubik. Bak tersebut diisi dengan air keran selama 120 detik. Berapa liter per menit debit keran tersebut? Nah, kita tulis dulu apa yang diketahui. Yang diketahui adalah volumenya yaitu 80 desimeter kubik atau 80 liter ya. Desimeter kubik tadi kan liter ya. Berikutnya adalah waktunya itu 120 detik. Karena di sini yang ditanyakan menit, langsung saja 120 detiknya kita ubah dalam menit. 120 detik itu sama dengan 2 menit. Baru yang ditanya adalah debitnya dalam liter per menit. Nah, rumusnya debit sama dengan volume dibagi waktu ya. Karena di sini volumenya 80 desimeter kubik itu sama dengan 80 liter
per waktunya sudah tidak 120 detik lagi, tapi kita tulis yang 2 menit. Nah 80 liter dibagi 2 menit nih ya, per 2 menit. 80 dibagi 2 sama dengan 40. Berarti jawabnya di sini 40 liter per menit. Jadi debit kerannya adalah 40 liter per menit. Contoh soal berikutnya supaya adik-adik lebih paham ya. Sebuah pintu bendungan mengalirkan air sebanyak 1200 desimeter kubik dalam waktu 3 detik. Nah, berapakah debit air pada pintu bendungan tersebut? Maka penyelesaiannya yang diketahui adalah volumenya ya. 1200 desimeter kubik, waktunya 3 detik ya. Yang ditanyakan adalah debitnya. Nah, karena di sini debitnya itu tidak diberitahu harus satuannya apa, ya kita jadikan saja desimeter kubik per detik. Nah, untuk mencari debit sama dengan volume per waktu. Volumenya 1200 desimeter kubik ya. Lalu waktunya 3 detik. 1200 dibagi 3 adalah 400. Nah, berarti jawabnya 400 desimeter kubik per detik. Jadi di sini bisa kita tuliskan juga 400 liter per detik karena desimeter kubik itu kan sama dengan liter. Nah, jadi debit air pada pintu bendungan tersebut adalah 400 desimeter kubik per detik atau 400 liter per detiknya. Nah, itu tadi adik-adik pembahasan kita mengenai debit. Nah, adik-adik nanti ada video part selanjutnya itu masih membahas tentang debit. Adik-adik harus lihat video tersebut supaya kalian paham nih apa yang dimaksud dengan debit dan penyelesaiannya bagaimana. Nah, demikian tadi adik-adik pembahasan kita hari ini. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.